Good morning, students. Today we will going to discuss about narrative text. Do you know what is the meaning of narrative text? Before we are going to discuss about narrative text, I want to ask to you, do you like reading? What story do you like? Look at the picture. Pernahkah kamu mendengar cerita Malin Kundang atau bahkan Tangkuban Perahu, kemudian Cinderella atau bahkan Kancil dan Buaya? Semua itu adalah contoh naratif teks. Ada 3 poin yang akan kita bahas dalam narrative text, yaitu social function, general structure, and then language picture. The social function of narrative text is to amuse, entertain, and engage the readers in an imaginative experience. The second is about general structure atau struktur teks. Dalam narrative text ada 3 struktur teks, yaitu yang pertama orientation, biasanya ada di paragraf pertama, and then yang kedua itu adalah complication, biasanya ada di tengah-tengah teks, and then the last is resolution, biasanya berada di paragraf terakhir. And then the last is about language picture. Language picture itu adalah bahasa yang dipakai dalam teks naratif, yaitu menggunakan past tense karena menceritakan tentang kejadian pada masa lampau. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa past tense itu polanya adalah subjek ditambah verb kedua. Contoh teks dalam naratif teks salah satunya adalah Malin Kundang. Mari kita identifikasi general structure dalam teks Malin Kundang. Paragraf pertama yaitu tentu saja tentang orientation, kemudian yang kedua itu jelas adalah complication, and then terakhir itu pasti tentang resolution. Berikut adalah jenis-jenis teks naratif, yaitu ada fable, legenda, mitos, dongeng, cerita rakyat, love story, horror, ataupun fiksi ilmiah. That's all about the material. I hope anak-anak bisa sedikit memahami tentang narrative text. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.